Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjawab soal ujian nasional SD. Ini adalah sebagai latihan ujian sekolah SD. Hasil dari 500 ditambah 75 kali 12 adalah titik-titik. Nah, untuk mengerjakan yang operasi yang seperti ini, maka yang perlu diketahui adalah ada yang disebut dengan urutan operasi, ya. Urutan operasi. Jadi ketika mengoperasikan yang seperti soal ini, maka kita harus tahu urutan operasi yang paling kuat. Yang urutan yang pertama adalah tanda kurung, kemudian yang kedua adalah pangkat atau akar, kemudian yang ketiga adalah kali atau bagi, kemudian yang terakhir adalah tambah atau kurang. Nah, kalau kita lihat di soalnya, di sini hanya ada dua operasi, yaitu kali dengan tambah. Berarti yang terkuat adalah kali, maka kita selesaikan terlebih dahulu yang kali.
Kita lanjutkan soal berikutnya. Eka mempunyai pita sepanjang 5/6 meter. Kemudian ia membagikan pada teman-temannya 7/9 meter. Panjang pita Eka sekarang adalah titik-titik. Jadi soalnya ini perlu dipahami bahwa jadi 5/6 meter panjang pita Eka itu adalah bukan dibagi 7/9, tetapi dikurangi, karena yang ditanyakan adalah sisa dari pita Eka, berarti 5/6 dikurangi dengan 7/9. Ya, 7/9. Untuk mengerjakan yang seperti ini, maka triknya adalah A per B dikurangi C per D. Caranya adalah ya dikali, kemudian ini pembilangnya dikalikan, berarti B dikali D, sehingga penyebutnya dikalikan, B dikali D, kemudian yang A dikali dengan D dikurangi dengan C dikali dengan B, kali silang. Jadi ini 5/6 dikurangi 7/9 itu sama dengan ya 6-nya kita kalikan, ini dikali, berarti 6 kali 9, lalu kemudian 5-nya dikali dengan 9 dikurangi 7 dikali dengan 6, sehingga hasilnya adalah 5 kali 9 45 dikurangi ini berapa? 7 kali 6 42 per 54, sehingga hasilnya sama dengan 45 kurang 42 sama dengan 3/54. Jadi 5/6 dikurangi 7/9 sama dengan 3/54. Atau sama dengan ini sama-sama dibagi 3, 1 per ini dibagi 3, ini juga dibagi 3, 1/18. Jadi jawabannya adalah A, 1/18. Soal berikutnya, hasil dari 3/4 dikali dengan 9/10 dibagi dengan 0,8. Nah, ketika bertemu dengan soal seperti ini, maka cara mengerjakannya adalah dengan mengubahnya menjadi pecahan biasa. Jadi ini pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Ini pecahan desimal kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, jadi caranya adalah 3/4 itu sama dengan, jadi 3 dikalikan dengan 4, 12, ini dikali, lalu hasilnya dijumlahkan dengan 1. Dibagi, penyebutnya tetap 4. Jadi 3 kali 4 ditambah 1. Sehingga hasilnya sama dengan 13/4.
Ya, 13/4. Kemudian yang berikutnya 0,8. Ya, 0,8. Perhatikan, jika satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Ya, jika satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Jika dua angka berarti 100, jika tiga angka 1000, dan seterusnya. Kemudian pembilangnya adalah ya yang ini, angka 8, berarti 8/10. Maka kita ubah bentuknya menjadi yang ini menjadi 13/4 dikali 9/10 dibagi 8/10, sehingga sama dengan, ya ini dikalikan 13 kali 9, 117/40, kemudian dibagi 8/10. Nah, untuk pembagian, kita ingat kembali untuk pembagian A per B bagi C per D itu sama dengan A per B dikali D per C. Itu sama dengan A kali D per B kali C. Jadi ini hasilnya sama dengan 117/40 dikali 10/8. Hasilnya adalah 1170/320. Nah, kita hilangkan nolnya, berarti menjadi 117/32. Nah, untuk menjadikannya pecahan campuran seperti yang diinginkan oleh jawaban, maka ya kita bagi saja dengan cara bagi bersusun, ya. 117 dibagi 32. Kira 3, ya, yang paling mendekati. Kalau 4 kali 3 120, itu sudah lewat. Berarti 3 kali 32 96. Ya, 96. Ini 1, 11 kurangi 9 adalah 2. Maka ini hasilnya adalah 3, kemudian 21/32. Jadi hasilnya adalah 3 21/32. 3 21/32. Maka jawabannya adalah C. Jadi ini sama dengan 3 21/32. Jadi yang ini menjadi pembilangnya, kemudian pembagi menjadi penyebutnya. Soal berikutnya, Pak Rahmat mempunyai 90 ekor ayam. Perbandingan banyak ayam jantan dan betina adalah 1/4. Banyak ayam jantan adalah titik. Berarti ayam jantan, misalnya kita misalkan ayam jantan adalah A, kemudian ayam betina adalah B. Berarti persamaannya adalah ayam jantan ditambah ayam betina itu sama dengan 90. Ya, 90. Kemudian berikutnya
ayam jantan per ayam betina itu sama dengan 1:4, atau dikali silang ya 4 ayam jantan sama dengan 1 ayam betina. 4A sama dengan B. Maka berarti ya A ditambah B sama dengan 90. Nah, B-nya ini bisa kita ganti dengan 4A. Berarti A ditambah 4A sama dengan 90. A ditambah 4A itu adalah 5A sama dengan 90. Kemudian sama-sama dibagi 5, ini juga dibagi 5. Hasilnya adalah jumlah ayam jantan sama dengan 90 dibagi 5. 90 dibagi 5 adalah 18. Jadi jawabannya adalah D. Jumlah ayam jantan adalah 18 ekor. Berikutnya perhatikan pecahan berikut: 0,75, 1, 2/5, 60%, dan 7/8. Urutan dari pecahan terkecil ke pecahan terbesar. Nah, untuk menyelesaikan yang seperti ini, maka kita ubah dulu semuanya menjadi pecahan biasa. Yang pertama adalah 0,75. Ya. 0,75. Ini dua angka di belakang koma, berarti penyebutnya adalah 100. Lalu kemudian pembilangnya adalah 75. Berikutnya adalah 1, 2/5, itu dengan cara tadi yang sama, ini dikalikan lalu dijumlahkan dengan 2. Jumlahkan. Berarti sama dengan 1 dikali 5 ditambah 2/5. Hasilnya adalah sama dengan 1 kali 5, 5. 5 tambah 2 adalah 7. 7/5. Yang berikutnya adalah 60%. 60% itu adalah sama dengan 60% itu berarti per 100 ya. 60/100. Kemudian yang berikutnya 7/8. 7/8 ya. Jadi ini sudah ada 75/100, 7/5, kemudian 7/8. Kemudian kita cari KPK dari semuanya, berarti 100, 108 dengan 5. Maka berarti kemudian kita cari KPK dari masing-masing penyebutnya, yaitu KPK-nya adalah berapa? 200. Ya. 200. Berarti ini 75/100. Supaya jadi 200 dikali 2, pembilangnya juga dikali 2. 7/5 supaya jadi 200 dikali dengan 40. Ini juga dikali 40. Berikutnya 60/100 berarti dikali 2 kali 2. Berikutnya 7/8 ini dikali 25, ini kali 25, sehingga sama dengan 150/200, kemudian 280
per 200, kemudian 120 per 200, berikutnya adalah 140, 175 per 200. Sehingga yang paling besar, ya dari yang paling kecil berarti 120 dulu, berarti itu adalah 60%. Berarti urutan dari yang paling kecil adalah 120 per 200, kemudian 150 per 200, kemudian 175 per 200, kemudian 280 per 200. Jadi urutannya adalah 60%, lalu kemudian 75%, 0,75, kemudian 7 per 8, lalu kemudian yang terakhir adalah 60, ya, yang terakhir adalah 7 per 5, ya, 7 per, yang terakhir adalah 7 per 5 atau 1/2 per 5. Jadi jawabannya adalah 60%, 0,75, 7 per 8, 1/25 adalah jawabannya adalah B. Berikutnya, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 72 dan 96 adalah titik-titik. Jadi untuk mencari FPB maka yang kita gunakan adalah faktorisasi prima 72, ya, dibagi 2, kemudian hasilnya 36. 36 dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 18. Lalu 18 dibagi 2, hasilnya adalah 9. 9 dibagi 3, hasilnya 3, kemudian 1, 3. Berikutnya yang 96 bagi 2, hasilnya adalah 48. 48 dibagi 2, 24. 24 dibagi 2 adalah 12. 12 dibagi 2 adalah 6. 6 dibagi 2 adalah 3. Kemudian 1, 3. Jadi faktor persekutuan terbesarnya adalah 2/3 kali 3. Di faktor persekutuan terbesarnya adalah yang ini 2/3, ya, ini 2/3, ya, yang ini juga ada 2/3. Kemudian yang terakhir adalah kali dengan 3. Jadi 2/3 dikali 3. Jawabannya adalah A. Baik, soal berikutnya. FPB dari 27, 45, dan 63 adalah, ini sama juga kita gunakan faktorisasi prima. 27 bagi 2 tidak bisa, berarti bagi 3. Di 3 hasilnya 9. 9 dibagi 3, hasilnya 3. Lalu kemudian 1,
Berikutnya 45. 45 bagi 2 tidak bisa, bagi 3 15. Kemudian 15 bagi 3 lagi 5, setelah itu bagi 5 1. Berikutnya 63. 63 bagi 2 tidak bisa, bagi 3 berarti bagi 3 21. 21 bagi 3, 21 bagi 3 adalah 7. 7 bagi 7 hasilnya 1. Jadi FPB-nya adalah ya 3 kali 3. Jadi FPB dari 27, 45 dan 63 itu sama dengan 3 kali 3 atau sama dengan 9. Hasilnya adalah 9. Ya. Jawabannya adalah C. Berikutnya, Daud berlatih karate setiap 6 hari sekali. Daud itu setiap 6 hari. Kemudian Wisnu berlatih karate setiap 8 hari. Wisnu 8 hari. Kemudian Sony 4 hari. Sony 4 hari. Pada tanggal 2 Oktober 2012 mereka berlatih karate bersama-sama. Mereka akan berlatih karate bersama-sama lagi pada tanggal titik-titik. Berarti ini yang kita cari adalah KPK dari 6, 8, dan 4. Ya. KPK dari 6, 8, dan 4. Jadi KPK-nya adalah 20, 24. Jadi yang 6 berarti 6, 12, 18, 24. Kemudian yang 8, kelipatan 8, 8, kemudian 16, lalu kemudian 24. Berikutnya kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Di KPK-nya adalah 24. Sehingga mereka akan bekerja lagi bersama-sama adalah 24 hari kemudian. 24 hari kemudian. Jadi 24 hari kemudian itu jika hari ini tanggal 2 Oktober ya, Oktober berarti 24 hari kemudian adalah tanggal 24 hari kemudian adalah tanggal 26 Oktober. Tanggal 26 Oktober. Jawabannya adalah A. Berikutnya, Pak Warno mempunyai 9 buah manggis, 12 buah jeruk, dan 18 buah semangka. Buah-buahan tersebut akan dibagikan kepada tetangganya dengan jumlah yang sama. Banyaknya jeruk yang diterima setiap tetangganya adalah. Berarti ini adalah konsepnya mencari FPB. Ya, jadi FPB dari 9 kemudian 12 dengan 18. Kita gunakan lagi ya faktorisasi prima ini 3 lalu kemudian 3 1. Yang 12 ya 2
kemudian 6, lalu 2 lagi, 3, kemudian 3, 1. Yang 18 bagi 2, 9, 9 bagi 3, 3, 3 bagi 3, hasilnya 1. Kita lihat yang sama di sini antara ketiga bilangan ini adalah, ya, ada 3, kemudian 3, dan 3. Maka FPB dari 9, 12, dan 18 adalah 3. Jadi, banyaknya jeruk yang diterima setiap tetangganya adalah 3 buah. Berikutnya hasil dari 20 pangkat 2 ditambah 13 pangkat 2. 20 pangkat 2 ditambah dengan 13 pangkat 2. Ya, perlu diingat bahwa, ya, yang pangkat seperti ini adalah perkalian berulang, ya. Jadi A kuadrat itu sama dengan A dikali A, perkalian berulang. Jadi 20 kuadrat itu sama dengan 20 kali 20. Lalu ditambah dengan 13 dikali 13. Sehingga hasilnya adalah, ya, 20 kali 20 itu 400. Ya, kalau mengalihkan seperti ini berarti 2 kali 2 saja, lalu kemudian nolnya ada 2 ditambah dengan 13 kali 13. Ya, 13 dikali dengan 13. Jadi cara mengalihkannya adalah, ya, ini 13 kali 13 hasilnya adalah 169, sehingga hasilnya sama dengan 569. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya, akar pangkat 3 dari 12.167. Nah, untuk menyelesaikan akar pangkat 3 seperti ini, maka kita tuliskan dulu, ya, 1 pangkat 3 itu sama dengan 1 kali 1 kali 1. Jadi 1 kali 1 kali 1. Perkalian 1 secara berulang sebanyak 3 kali sama dengan 1. Berikutnya 2 pangkat 3 berarti sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Berikutnya 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 27. Berikutnya 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 dikali 4. Hasilnya adalah 64. Berikutnya 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Berikutnya 6 pangkat 3 sama dengan 6 kali 6 dikali 6. Hasilnya adalah 6 kali 6, 36. 36 kali 6, 216. Berikutnya 7 pangkat 3 sama dengan 7 kali 7 kali 7. Berarti 49 dikali 7. Hasilnya adalah 343. Berikutnya 8 pangkat 3 berarti 8 kali 8 dikali 8. 8 kali 6
8 kali 8 64 dikali 8 hasilnya adalah 512. Berikutnya 9 pangkat 3 berarti 9 kali 9 kali 9 sama dengan 81 dikali 9 729. Nah, kalau kita lihat yang pangkat 3 ini, yang 10 pangkat 3 berarti 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Nah, kalau kita lanjutkan ya 11, maka ini akan berulang lagi, satuannya adalah 1, kemudian 12 pangkat 3 ini satuannya lagi adalah 8. Jadi kalau kita lihat satuan yang 7 itu adalah ya ini 7. Ini satuannya juga adalah 7. Satuannya 7 adalah 3 pangkat 3. Maka berarti satuannya adalah mestinya adalah 3. Berarti yang benar itu adalah 23. Coba kita kalikan 23 kali 23 dikali 23. Jadi ini 3 kali 23 kali 23 529 dikali 23 hasilnya adalah ini sama dengan 12167. Jadi akar pangkat 3 dari 12167 adalah 23. Jawabannya adalah B. Berikutnya sebuah kubus mempunyai volume. Sebuah kubus volumenya adalah 1728 desimeter pangkat 3. Berapa panjang rusuk kubus tersebut? Yang ditanyakan adalah panjang rusuk. Berarti volumenya sama dengan, rumus volume kubus adalah S pangkat 3. Berarti 1728 sama dengan S di pangkat 3. Sorry, ini yang ditanyakan adalah sisi ya, kan R. Sehingga S-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 1728. Nah, kalau kita lihat di sini satuannya adalah 8, berarti perkaliannya mesti 2 kali 2 kali 2. Jadi satuannya adalah 2. Kita coba 22 kali 22 kali 22. 22 kali 22 484 dikali 22 sama dengan ya ini 10.648, berarti bukan ini. Yang benar adalah 12 kali 12 kali 12. Ya, 12 kali 12 144. 144 kali 12 hasilnya adalah 1728. Jadi yang benar jawabannya adalah B. Ya. 12 desimeter. Soal berikutnya, tinggi awal tembok Payadi 225 meter. Kemudian tingginya ditambah 750 mm. Beberapa hari kemudian tembok tersebut roboh bagian atasnya setinggi 4 desimeter. Tinggi tembok Payadi sekarang adalah titik-titik sentimeter. Ini kita harus ketahui dulu perubahan sentimeter, milimeter, desimeter.
Ya, jadi ada kilometer. Ya, yang paling bawah adalah itu adalah milimeter. Setelah itu ada sentimeter. Setelah itu ada desimeter. Setelah itu meter. Kemudian dekameter, hektometer, dan kilometer. Jadi kalau dia naik, berarti ini dibagi 10. Kemudian kalau dia turun, ya turun berarti kali 10. Ini naik, kemudian ini turun. Turun dikali 10, naik dibagi 10. Jadi ukuran ini kita ubah dulu ukurannya menjadi sentimeter karena yang ditanyakan adalah sentimeter. Kita ubah ukurannya menjadi sentimeter berarti 225 cm. Ya, ini sudah sentimeter. Kemudian 750 mm. Kemudian roboh itu berarti dikurangi. Ya, karena roboh berarti kurang. Dikurangi 4 desimeter. Baik. Jadi ini tetap 225. Ya, 750 karena naik berarti dibagi 10. Hasilnya adalah 75. Yang ini desimeter karena turun berarti ini turun berarti dikali 10. Ya, karena turun berarti dikali 10 sama dengan 40. Jadi 225 tambah 75. Ya, ini bukan tambah, kurang. Ya, ini kurangi 40. Sehingga hasilnya sama dengan 225 ditambah 35 atau sama dengan 260 cm. Jawabannya adalah D. Soal berikutnya, Pak Hadi mengisi kolam ikan dengan air selama 2,5 jam. Jadi waktunya adalah 2,5 jam. Jika debit air mengalir 45 liter per menit. 45 liter per menit. Volume air yang telah mengalir sebanyak titik-titik. Berarti 2,5 jam ini kita ubah dulu menjadi menit. Ya. Jadi 2,5 dikali dengan 60 menit. Atau sama dengan 120 ditambah 30 ada 150 menit. Ya, 150 menit dan 1 menitnya 1 menit air yang mengalir itu adalah 45 liter. Berarti 150 menit air yang mengalir itu sama dengan 150 dikali 45. Hasilnya adalah sama dengan 6.750
liter. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya, di dalam gudang Pak Rudi terdapat gula 12/2 ton, beras 7/2 kuintal, dan tepung 750 hektogram. Berat isi gudang Pak Rudi seluruhnya adalah kilogram. Berarti semuanya kita jadikan dulu kilogram. Jadi 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Kemudian 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Lalu kemudian 1 hektogram itu sama dengan 1/10 atau dibagi 10 kilogram. Arti 12,5 ton itu sama dengan 1000 dikali 12,5 atau sama dengan 12.500 kilogram. Berikutnya 7,5 kuintal berarti sama dengan 100 dikali dengan 7,5 sama dengan 700. 100 kali 7 700, 100 kali setengah 50. 750 kilogram. Berikutnya 750 hektogram berarti sama dengan berapa? 750 dibagi 10 sehingga hasilnya adalah 75 kilogram. Sehingga isi gudangnya adalah sama dengan 12.500 kilogram ditambah 750 kilogram ditambah 75 kilogram. Hasilnya adalah sama dengan ini 1325 13.225 kilogram. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya, kecepatan Zaki bersepeda ke rumah nenek 16 km per jam. Zaki kecepatannya adalah 16 km per jam. Jika ia berangkat dari rumah pukul 5.30, tiba di rumah nenek pukul 9.45. Berarti berangkat dari rumah itu pukul 05.30 sampai di rumah nenek pukul 09.45. Berarti lama perjalanannya adalah selisih antara 09.45 ke 05.30. Jadi 09.45 dikurangi dengan 05.30 atau sama dengan 04 atau 4 jam 15 menit. 4 jam 15 menit. Berarti
Kalau 4 jam berarti jaraknya adalah 4 dikali 16 atau sama dengan 64 kilometer. Berikutnya 15 menit. 15 menit itu atau sama juga dengan 1/4 jam. Berarti sama dengan 1/4 ya. 1/4 dikali dengan 16. Hasilnya adalah 4 kilometer. Berarti jarak yang ditempuh Jaki adalah sama dengan 64 ditambah dengan 4 atau sama dengan 68 kilometer. Jawabannya adalah C. Berikutnya, sebuah bangun datar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Hanya mempunyai sepasang sisi sejajar. Hanya mempunyai 2 sudut 90 derajat. Jadi 2 sudut 90 derajat. Ya. Kira-kira ini sudutnya 90 derajat. Lalu kemudian 2 sisi sejajar, ini sejajar. Ya, sejajar begini ya bentuknya, sejajar. Lalu kemudian 4 sudut, berarti dia adalah trapesium. Ini namanya trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku. Berikutnya, hasil pencerminan bangun datar yang benar adalah titik-titik. Jadi untuk pencerminan, maka yang berubah itu adalah posisi. Kanan menjadi kiri, kiri menjadi kanan. Jadi ini posisinya seperti ini ketika cermin. Jadi ini mula-mula adalah kiri, menjadi di bayangannya menjadi kanan ya. Jadi yang benar adalah B. Berikutnya, banyak rusuk pada gambar di samping adalah. Di banyak rusuk itu adalah tulang-tulangnya, yang ini ya, tulang-tulangnya seperti ini. Jadi banyak rusuknya, yang alasnya 4, kemudian tutupnya 4, kemudian ya selimutnya ada 4. Jadi ada 12 rusuk. Untuk kubus dan balok itu sama, rusuknya adalah 12.